Kanis Milenial Genset. Kanis Milenial Genset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren caras, gini dong. Gini, oke. Ya, saudara sekalian, saya kebetulan sedang Kanis Milenial Genset. main ya di rumah di sekretariat Anies Baswedan di suatu tempat, nggak perlu kita sebutkan jalannya di mana, dan baru saja bertemu dengan salah seorang milenial pendukung Anies yang menurut saya menarik karena beliau ini berasal dari Alor, NTT, dan sekarang sedang menempuh studi S2 di Universitas Bung Karno ya. Iya. Kalau kita lihat background kultural dan juga sekolahnya, loh kok dukung Anies? Nama lengkapnya saya sendiri baru kenal, namanya Hana. Hana apa? Hana Karistia Kusa. Oh, Hana Karistia Kusa. Iya. Kusa itu apa? Nama ini? Nama family, nama Oh, nama marga. family ya, marga ya. Kita harus peka dengan family name ini, karena kalau tidak peka bisa bermasalah. Terima kasih Hana ya. Iya, sama-sama. Jadi saya tidak mengucapkan assalamualaikum karena Hana seorang non Muslim ya. Iya. Tetapi sama ya ucapannya ya, bisa diganti dari selamat pagi, selamat siang, selamat Sama. sama ya. Hana, menarik ya, ketika saya lihat, wah ini ada dari Alor, kemudian dari NTT dan lain sebagainya, dan kemudian kuliah S2 di Universitas Bung Karno, Iya. tiba-tiba dukung Anies. Gitu. Alasannya apa sih kok tiba-tiba mendukung Anies Baswedan? Alasan yang sebenarnya ya? Iya. Ya. Jadi mungkin diklarifikasi, bukan tiba-tiba nih. Oh, bukan tiba-tiba ya? Anies. Oke, bukan tiba masa tiba akal, bukan Iya, ya? bukan. Oke. Jadi memang pada waktu tahun 2019-2020 ya, zaman COVID, Ya. zaman Pak Anies masih menjabat sebagai gubernur. Ya. Karena orang tua saya ini pemuka agama juga, jadi Sorry, mohon maaf. Pemuka agama Kristen atau Katolik? Kristen ya. Kristen Oke. Protestan. Protestan, oke. Iya, jadi pada saat itu memang sebelumnya sih nggak ada lirikan sama sekali ke Pak Anies. Oke. Ya, jadi setelah zaman itu Kalau lirikannya kan apa? Ke Arafik ya. lirikan matamu. Untung tahu dia lirikan mata. Oke, terus. Iya, jadi pada saat COVID itu saya sempat dengar tuh akan ada program bantuan operasional tempat ibadah. Oke, BOTI. bantuan operasional tempat BOTI ya. BOTI. Oke. Ya. Terus pas saya dengar palingan untuk salah satu agama tertentu aja gitu kan. I see. Karena waktu itu belum realisasi, baru ada Oke. baru kedengaran program-program itu gitu. Oke. Karena saya juga sering ngobrol sama orang tua, jadi sedikit banyak tahu gitu. Terus pada saat realisasinya itu di 2020. Oke. Masih Wah. COVID ya? Iya, Oke. setelah COVID dan setelah COVID lah. Terus, loh kok berarti bener nih program ini, nggak main-main nih berarti gitu Oke. kan. Wah, kok ada gitu orang yang dibilang dikenal orang tuh kayak Dituding ya? dituding Intoleran gitu. intoleran, Oke. radikal, Iya. ya dengan sebutan-sebutan yang negatif lah negatif ya. lah, yang jahat oke. gitu ke Pak Iya, Anies. Oke. Tapi kok ini bisa setulus itu, bisa seperhatian itu terhadap agama lain, terhadap Minimal tidak pemuka agama. diskriminatif ya. Iya gitu. Ya. Dari situ saya mulai cari tahu nih orang
mulai ngeliat-ngeliat, oh ternyata memang rekam jejaknya bagus. Selain Boti itu beliau juga banyak memberikan gereja-gereja yang izin ya, IMB kalau nggak salah. Gereja yang sudah berpuluh-puluh tahun nggak gol, tapi oleh Pak Anies gol gitu. Walaupun kayaknya berita itu nggak meledak-ledak gitu di publik. Karena mungkin Pak Anies juga tidak kayak pejabat lain yang selalu mempublis, selalu ada kamera di mana-mana gitu. Jadinya kan kita kayak nggak tahu gitu kebaikan-kebaikan Pak Anies gitu. Lalu setelah tahun 2000 itu ya, apa yang dilakukan Hana terhadap kegiatan kerelawanan ini ya? Apa selanjutnya ngapain? Karena waktu itu masih musim COVID juga, saya nggak terlalu banyak, belum terlalu aktif di kerelawanan sebenarnya, Bang. Gitu. Jadi ya hanya follow beliau aja sih di Instagram, saya ikuti dan baca-baca lebih banyak lagi soal beliau. Lalu terjun ke relawan kapan mulainya? Tanpa harus menyebutkan simpelnya apa ya? Iya, terjun ke kerelawanan itu 5 bulan yang lalu deh kayaknya. 5 bulan yang lalu ya. Apa yang diinginkan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan begitu ya? Bisa dijelaskan lebih lanjut ketika menjadi relawan itu? Ketika menjadi relawan, karena saya paham lebih banyak soal di programnya Pak Anies, kebaikannya Pak Anies ini, dan saya melihat ini tidak terlalu terekspos di media, tidak terlalu terekspos sama teman-teman yang beragama lain dari Pak Anies gitu. Kayak saya mau menyuarakan ini gitu, karena dari saya aja sendiri, saya sendiri aja tergugah gitu loh. Gimana kalau misalnya orang-orang lain ini juga tahu nih, ternyata kita punya capres yang punya hati untuk semua agama gitu. I see. Pernah ketemu langsung sama Pak Anies? Belum. Belum. Enggak, maksudnya pernah ngobrol langsung belum ya? Belum, kalau ngobrol langsung. Coba mudah-mudahan setelah di RH Channel ini sempat bertemu langsung dengan Pak Anies ya kan? Amin. Ya, sampaikan aspirasi unek-uneknya ya. Iya. Walaupun saya nanti juga mau berterima kasih sih sama Pak Anies. Walaupun nanti mudah-mudahan kita bertemu betul, karena kita akan ada acara tanggal 19 Agustus ya dengan milenial itu di satu tempat, dan mudah-mudahan Pak Anies juga akan datang karena udah komit mau datang ya. Ya, amin. Yang menarik lagi Hana ya, saya kok ingatnya Hannah Arendt ya. Hannah Arendt itu salah seorang penulis. Jadi kan sekarang kuliah S2 hukum di Universitas Bung Karno. Iya. Ini mohon maaf ya, tanpa harus mendiskreditkan, kalau kita bilang NALOR, NTT, non-Muslim, kemudian Universitas Bung Karno, itu nggak Anies banget loh ya. Ini mohon maaf ya, kita bicara tentang geopolitik ya. Gitu. Itu pasti minoritas dong di kampus, atau jangan-jangan diledekin tuh sama teman-teman? Iya, minoritas, dan selalu berseberangan lah dengan politiknya sama teman-teman. Cuman ya udahlah, itu kan hak masing-masing orang. Yang penting tidak mengganggu ya, tidak saling mengganggu, karena itu pilihan yang harusnya ya dihormati ya. Betul. Be a smart voter. Jadi jadilah pemilih yang cerdas ya. Sekarang setelah 5 bulan berkiprah sebagai relawan ya, apa yang ingin dilakukan atau dikerjakan oleh Hana ya? Tadi kan memang mau mensosialisasikan, tapi mungkin lebih dari itu apa? Kalau yang konkretnya sih, saya lebih banyak main juga di sosmed. Dan misalnya setiap ada pertemuan-pertemuan ajakan untuk seperti sesi wawancara seperti ini, saya tetap selalu mau dan selalu mau bersuara tentang itu. Jadi menggunakan media sosial ya? Lebih banyak di media sosial. Tidak khawatir dibully oleh komunitasnya atau oleh teman-temannya?
Kalau teman-teman sih untungnya nggak terlalu membuli ya. Toleran juga ya. Toleran juga, Iya. ya walaupun ada sedikit lah gitu. Iya. Cuman yang lebih banyak nih mungkin dari buzzer ya. Oke. Buzzer. Kalau Cuma dari saya nggak peduli sih. Oke, kalau dari buzzer kan bisa aja robot ya. Ya, Oke, biasanya kalau di media sosial di mana biasa sering komentar? di Instagram, di Instagram, TikTok gitu oke. karena ya memang teman-teman saya banyak kan di sana. Iya dong, kan milenial ya. Iya, milenial. Usia sekarang di bawah 30 masih? Iya, 30. 30 pas? Pas. Oke, jadi kalau kita saudara sekalian, kalau kita bicara tentang milenial ya berarti generasi Y ya. Ya. Ya, jadi ada zilenial, ada milenial. Iya. Kalau Refli Harun ya generasi X. X itu apa ya? Baby boomers apa ya? Hah? Yang jelas saya generasi X, saya tidak masuk milenial ya. Oke. Apa imbauan, pesan atau apapun kepada teman-teman yang barangkali sering meragukan sikap pluralisme dari Anies Baswedan? Apa imbauannya? Karena ini kan sebuah fitnah, sebuah hal yang serius ya, yang Iya. diglorifikasi, tetapi tanpa bukti. Iya. Oke, silakan. Ya, jadi buat teman-teman dimanapun berada, khususnya teman-teman yang masih mempunyai pola pikir jelek tentang Pak Anies, itu intoleran, itu sama sekali tidak benar karena Pak Anies satu-satunya gubernur yang memperhatikan semua agama dengan programnya yang sudah jelas, nyata, saya rasakan sendiri dan mungkin banyak pemuka-pemuka agama lainnya yang merasakan. Pak Anies memberikan bantuan bukan hanya sekedar bansos-bansos, bukan sekedar bansos-bansos yang cuma sekali-sekali, tapi ini pemberian bantuan operasional tempat ibadah itu rutin dilakukan setiap bulannya gitu. Jadi udah nggak ada keraguan lagi kalau Pak Anies itu adalah seorang tokoh yang sangat plural gitu. Oke. Ya, saudara sekalian, sayang sekali kita tidak bisa membacakan komentar teman-teman. Tadi ada kesalahan teknis, saya tidak bawa HP saya. HP saya cas dan satunya saya gunakan untuk ini. Tetapi komentar apapun ya, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian. Soal pilihan itu adalah soal kemerdekaan ya, pikiran dan hati nurani. Tetapi yang paling penting bagaimana kita berpemilu secara sehat ya. Oke. Jadi Hana siap kampanye ya kemanapun. Oh, siap dong. Siap ya. Iya. Dan saya yakin, saya nambahin dikit Bang. Iya, silakan. Dan, Banyak pun boleh. Iya. Dan saya yakin kalau Pak Anies menjadi presiden, mungkin program ini bisa dijalankan untuk dari Sabang sampai Merauke, Oke, good. dari Pulau Pianga sampai Pulau Rote. Jadi, ayo kita pilih presiden yang benar-benar memperhatikan semua elemen agama. 1, 2, 3, 4 Buntek, tek, buntek, buntek, tek, buntek.